Shalom adik-adik. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum beribadah kita mau bersatu hati dalam doa. Semuanya ikutin Cici ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun pagi untuk mengikuti ibadah bersama Engkau. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami. Semuanya tepuk tangan ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Dikmain bagi nama Tuhan. Masih semangat puji nama Tuhan? Amin. Kita mau angkat pujian lagi, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Anak-anak-Mu rindu akan Engkau Bapa. Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, agar mereka bisa mengerti isi firman-Mu Bapa, agar mereka bisa mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan, berkati juga Ko Andreas Tuhan yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi dia Tuhan, agar dia dapat menyampaikan dengan baik isi firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima isi firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai acara ibadah kita di minggu pagi siang hari ini. Koko harap semuanya sudah siap. Jangan lupa tolong dipersiapkan Alkitabnya. Persiapkan Alkitabnya ya. Tolong persiapkan Alkitabnya. Kita akan mulai acara ibadah kita hari ini. Kalau sudah dipersiapkan, hari ini Koko akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Untuk ayat firman Tuhannya Koko ambil di Kejadian pasal yang ke-19, dari mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Semua sudah dapat? Puji Tuhan. Kalau sudah, tolong dengarkan, Koko akan bacain ya. Judul perikopnya, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini."
tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku hendak berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin, puji Tuhan. Jadi itu yang udah kita baca. Tadi itu ceritanya tentang kota Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan, sesuai dengan judul yang tadi mau Koko bawain. Jadi waktu itu kan sebelumnya beberapa minggu yang lalu Koko udah sempat bawain cerita yang lalu, itu cerita yang sebelum itu tuh yang tentang negosiasi Abraham dengan Allah tuh tentang pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Dari yang Abraham negosiasi sama Allah, kalau ada 50 orang benar di kota itu, apakah kota itu akan diselamatkan karena 50 itu. Bahkan Abraham sampai minta sampai yang ke 10 orang. 10 orang Abraham bilang, "Tuhan, kalau ada 10 orang benar di kota itu, apakah Tuhan masih mau tetap memusnahkan kota itu?" Tapi Tuhan kan bilang enggak, Tuhan enggak akan memusnahkan kota itu kalau ada 10 orang benar di kota itu. Tapi nyatanya sesuai dengan judul yang mau Koko bawain pada pagi siang hari ini itu, kota Sodom dan Gomora dimusnahkan tapi Lot diselamatkan. Jadi memang nyatanya di kota Sodom dan Gomora bahkan 10 orang benar pun gak ada. Cuman Lot, istrinya, dan kedua anaknya perempuan yang terlihat benar di mata Tuhan. Makanya keluarganya Lot mau diselamatkan. Jadi pada saat tengah malam itu Tuhan kan mengutus malaikatnya untuk datang ke kota Sodom dengan tujuan memusnahkan kota itu. Nah pada saat kedua malaikat itu masuk ke pintu gerbang kota Sodom, nah Lot yang saudaranya Abraham itu, anak sepupunya Abraham, dia melihat orang-orang itu. Pada saat Lot lihat kedua malaikat itu, dia langsung datang ke hadapan malaikat-malaikat itu dan dia sujud sampai ke tanah. Terus Lot memohon, bahkan sedikit memaksa supaya malaikat-malaikat itu mau tinggal di rumahnya dia, mau bermalam di rumahnya dia gitu. Nah singkat cerita, malaikat-malaikat itu mau. Mereka mau tinggal bersama Lot. Nah beberapa saat kemudian setelah mereka masuk tuh ke dalam rumahnya Lot, tiba-tiba seluruh kota itu menjadi bising sekali. Banyak banget orang yang datang ke tempatnya Lot. Semua laki-laki, bahkan seluruh kota itu gak ada yang terkecuali. Semuanya datang ngerumunin tempat kediaman Lot.
Di depan rumahnya Lot tuh mereka berteriak-teriak. Mereka pengen supaya kedua orang tadi itu dikeluarkan dari rumahnya Lot. Mereka bilang, di mana kedua orang tadi? Keluarkan mereka. Keluarkan mereka ke hadapan kita supaya kita bisa melakukan hal yang jahat sama mereka itu. Jadi tujuan mereka itu benar-benar jahat. Mereka tuh mau berbuat jahat kepada kedua orang ini. Kedua malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya ini. Disuruh keluar sama seluruh orang itu. Tapi karena Lot mengasihi malaikat-malaikat ini, makanya dia keluar. Dia bilang ke orang-orang ini, janganlah berbuat jahat saudara-saudaraku kepada kedua orang ini. Terus Lot ingat, saya kan punya 2 orang anak perempuan. Perbuatlah apapun yang kamu pandang baik kepada mereka, tapi kamu jangan apa-apain kedua orang ini. Karena kedua orang ini memang Tuhan utus untuk berlindung di rumahnya Lot. Tapi orang-orang baik itu gak terima. Mereka tetap bersikeras gitu. Mereka mendesak Lot, memaksa Lot mau mendobrak pintu rumahnya Lot waktu mau didobrak sama semua orang. Coba menurut kalian itu keadaannya kayak gimana sih? Segimana paniknya? Coba pasti keadaannya sangat genting sekali waktu itu. Benar-benar mencekam. Kalian bayangkan seluruh orang-orang banyak tiba-tiba datang ke rumahnya Lot malam-malam tuh mau berbuat jahat kepada orang-orang yang diutus sama Tuhan, nama Lot juga. Mendesak Lot, mau menganiaya Lot juga bahkan mereka tuh. Tapi pada saat mereka mau mendobrak pintu, kedua malaikat Tuhan itu menarik tangan Lot dari dalam, terus menutup pintu, dikunci dari dalam sama malaikat Tuhan itu. Terus malaikat Tuhan bikin semua orang-orang yang mau berbuat jahat ke keluarganya Lot dan kedua orang malaikat Tuhan itu, dibutain mata-mata mereka. Mereka semua matanya dibutain sampai mereka gak bisa melihat satu sama lain. Jadi percumalah mereka meraba-raba. Mereka sampai raba-raba nyari-nyari pintu buat dobrak, tapi percuma gitu. Jadi semua daya upaya yang mau mereka lakuin itu percuma, karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka gitu melalui kedua malaikat Tuhan ini. Nah setelah itu malaikat-malaikat Tuhan ini ngomong ke Lot, siapa lagi yang ada di sini? Saudara-saudara kamu, kaum kamu, kerabat kamu, siapa lagi yang ada di sini? Cepat keluar dari tempat ini, karena tempat ini, kota Sodom dan Gomora ini mau Tuhan musnahkan. Karena banyak banget kalau kesah orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang kota ini gitu. Jadi Tuhan dari awal udah merencanakan untuk memusnahkan kota ini. Nah setelah itu Lot mencoba membangunkan kedua calon menantunya. Kan Lot anaknya ada 2 nih, perempuan dua-duanya. Calon suami anak-anaknya Lot ini tuh tinggal sama Lot. Nah Lot berusaha buat bangunin mereka, tapi ketika dibangunin dikasih tahu bahwa kota yang memusnahkan, mereka tuh cuma memandang remeh. Apa sih? Mana mungkin sih kota yang memusnahkan? Mereka nggak percaya sama apa yang Lot katakan gitu. Ya udah. Akhirnya pada saat keesokan harinya, pagi-pagi buta nih, pagi dini hari waktu matahari belum terbit, kedua malaikat Tuhan itu mendesak Lot supaya buru-buru keluar dari kota itu. Lot gak bawa apa-apa loh. Semua harta bendanya Lot semuanya ditinggalin. Yang Lot bawa cuman istri dan kedua anaknya. Tapi ketika di situ kan Lot mungkin masih bimbang ya, Lot masih ragu gitu. Dia mungkin ngerasa gak tega juga sama, ya dia juga ngerasa mungkin harta-hartanya kan sayang gitu, gak dibawa. Mungkin karena dia merasa bimbang, dia banyak berpikir, akhirnya kedua malaikat Tuhan itu narik tangannya Lot, tangan istrinya sama tangan kedua anaknya ditarik oleh kedua malaikat itu supaya keluar, buru-buru keluar gitu dari tempat itu, dari kota itu, karena Tuhan udah benar-benar mau musnahin kota itu. Tapi mereka kedua malaikat itu gak bisa berbuat apa-apa sebelum Lot keluar dari tempat itu, karena Tuhan yang merencanakan untuk menyelamatkan Lot dari kota itu gitu. Nah setelah mereka keluar, kedua malaikat itu bilang kepada Lot, pergilah, larilah, jangan menoleh ke belakang, larilah ke arah ke pegunungan supaya nyawamu terselamatkan. Terus Lot kan mikir, ya Tuhan, pegunungan kan jauh, kalau misalnya saya harus lari ke sana, saya pasti tersusul sama bencana itu. Makanya Lot langsung bilang ke kedua malaikat itu, kalau misalnya saya harus lari ke pegunungan itu terlalu jauh, mungkin saya akan tersusul oleh bencana itu, ya saya juga pasti mati juga gitu, percuma karena jauh banget. Gak mungkin saya dengan keluarga lari-lari tepat waktu sampai ke sana, itu gak mungkin. Makanya Lot minta di dekat situ ada kota, gak jauh dari situ ada kota kecil. Nah makanya Lot minta kedua malaikat itu, kiranya izinkanlah aku untuk lari ke sana.
Karena kalau Lot harus lari ke pegunungan kan nggak mungkin tuh, karena kejauhan pasti tersusul. Karena kota itu lokasinya lebih dekat daripada ke pegunungan, makanya Lot minta untuk diizinkan lari ke sana untuk menetap tinggal di sana gitu. Nah setelah Lot bilang kayak gitu kepada malaikat itu, ya malaikat Tuhan izinin juga karena engkau yang mintanya, dia kabulin juga. Nah setelah itu Lot bersama istri dan kedua anaknya dia lari ke kota itu. Nah kota itu disebut kota Zoar karena waktu itu kan Lot terselamatkan di kota itu dari kota Sodom dan Gomora yang mau dimusnahkan oleh Tuhan. Nah setelah itu pada saat Lot tiba di kota Zoar dengan kedua anaknya dan istrinya, itu tuh kondisinya udah siang, matahari udah terbit tuh, udah terbit menyinari bumi. Nah pada waktu itu Tuhan menurunkan hujan belerang dan hujan api ke atas kota itu. Makanya kota itu dimusnahkan, dihancurkan, bener-bener rusak parah gitu. Seluruh kota itu, kota Sodom dan Gomora, termasuk seluruh lembah Yordan, baik seluruh penduduknya ataupun semua tumbuh-tumbuhannya, Tuhan hancurkan melalui hujan belerang dan api itu. Nah pada saat itu terjadi, ternyata istri Lot menoleh ke belakang. Kan malaikat Tuhan udah bilang jangan menoleh ke belakang, tapi istri Lot bandel, dia menoleh ke belakang. Dia melihat kondisi kota itu karena penasaran mungkin. Setelah itu ya akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Nah pada saat pagi menjelang siang itu, ya siang-siang itu Abraham lihat ada asap membumbung sampai ke langit. Akhirnya dia melihat, dia datang ke pusat asap itu, terus dia lihat, wah ternyata kota Sodom dan Gomora sudah Tuhan musnahkan, seperti dapur peleburan gitu, sampai benar-benar parah kebakaran hebatnya, hancurnya sampai benar-benar parah, benar-benar rusak parah gitu, sampai kelihatan banget ada asapnya tuh sampai ke langit gitu. Nah setelah itu Tuhan ingat kepada Abraham, makanya Tuhan mengeluarkan Lot dan kedua anaknya dari kota itu gitu. Jadi inti dari cerita ini, sekalipun Tuhan kan udah janji waktu itu kepada Abraham, kalau ada sampai 10 orang benar di kota itu, Tuhan bakal selamatin kota itu karena ada 10 orang benar itu. Tapi kan nyatanya kurang dari 10, hanya Lot, istrinya, dan kedua anak, hanya 4 orang. Tapi karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan kita itu terlalu baik, makanya dia tetap memusnahkan kota itu, tapi dia menyelamatkan orang-orang yang baik itu. Dan akhirnya Lot dan kedua anaknya selamat berkat kebaikan Tuhan gitu. Dan Koko harapkan juga kalian bisa jadi anak yang baik, supaya kalau Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi di sekitar kalian, seperti mungkin ada bencana alam atau ada kecelakaan, Tuhan pasti selamatkan kalian. Karena Tuhan ingat bahwa kalian itu anak-anaknya Tuhan. Kalian semua adalah berharga di matanya Tuhan. Puji Tuhan. Itu semua firman Tuhan yang Koko bagiin pada pagi siang hari ini. Koko harap kalian bisa mengerti, bisa menyimak dengan baik, dan kalian juga bisa menjadi anak yang jauh lebih baik lagi. Oke, kalau gitu Koko minta kalian semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi siang yang indah ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang baik, firman yang indah yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Koko Andreas. Biarlah apapun yang disampaikan dapat memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami Tuhan, memberkati kami satu persatu, baik apapun Tuhan, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Tuhan, biarlah semuanya kami dapat mendapat keberhasilan yang daripada Tuhan. Dan kiranya juga Bapa, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, kiranya Tuhan juga memberikan keberhasilan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan juga menjauhkan kami semua dari pergaulan yang buruk yang dapat merusakkan kebiasaan yang baik, dan jauhkan kami juga Tuhan dari sakit penyakit, baik penyakit corona atau apapun itu, virus-virus yang berusaha mengganggu kami mau usir Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.